Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Riko Hikmawan, yang akan menemani kalian semua siswa kelas 9 dalam pelajaran prakarya. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Saya harap selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca Bismillah supaya semuanya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran prakarya, kebetulan kali ini babnya tentang kerajinan bahan keras, ada baiknya kalian mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran bab ini. Yang pertama adalah nanti kalian akan dipelajari atau dijelaskan tentang jenis, sifat, karakter dari kerajinan bahan keras. Nah, yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerajinan bahan keras. Nah, yang ketiga adalah menganalisis produk kerajinan dari bahan keras. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Baik, apakah kalian sudah siap? Silahkan disiapkan buku LKS-nya, alat tulis, dan buku tulisnya jangan lupa ya. Oke, kita lanjut. Di halaman 3 di buku kalian itu ada persepsi. Bisa kalian lihat, kekayaan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Bahan alam sebagai salah satu bahan dasar kerajinan banyak tersebar di bumi Indonesia. Bahan alam tersebut dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Bahan alam yang digunakan sebagai bahan kerajinan antara lain ada tanah liat, kayu, bambu, serat alam, dan rotan. Nah, nanti akan kita lihat tuh bahan kerajinan yang terbuat dari bambu, ada yang dari rotan, ada juga yang dari kayu. Oke, yang pertama ada pemahaman dasar kerajinan bahan keras. Bisa dilihat di buku kalian halaman 3. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Nah, ternyata hutan kita itu luas ya, bahkan hampir 52,3%. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, melimpahnya hasil hutan tersebut merupakan satu peluang yang cukup besar sebagai penyedia bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Ya, karena di hutan tersebut banyak sekali bahan bakunya. Ada yang berupa kayu, akar-akaran, ada yang berupa daun, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal yang menjadi unggulan daerah. Hal ini karena sumber daya alam setiap daerah berbeda. Nah, karena berbeda-bedanya sumber daya alam, maka berbeda pula hasil atau bahan yang digunakan. Misalnya pesisir biasanya menggunakan kulit ikan atau kerang. Nah, kalau misalnya daerahnya ada di daerah yang gersang, biasanya menggunakan tanah sebagai bahannya. Biasa dibuat guci, bisa dibuat gentong air. Nah, prinsip kerajinan bahan keras. Kerajinan merupakan suatu hasil kerja manusia yang kini menjadi komoditas negara untuk meningkatkan devisa. Nah, karena kita mempunyai bahan dan produk, maka kita bisa ekspor ke luar negeri. Nah, itu bisa menambah pendapatan negara. Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Bahan keras dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan buatan. Nah, itu yang akan nanti kita bahas. Ada bahan keras alami dan bahan keras buatan. Pelajari.
Nah, yang B dulu ini. Ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada di halaman 4 di buku kalian bisa dilihat ada benda pakai yang pertama. Yang kedua ada benda hias. Apa itu benda pakai? Benda pakai adalah karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Nah, kalau yang kamu lihat di samping ini adalah benda pakai contoh piring rotan. Nah, ini bisa digunakan untuk tempat makanan, tapi biasanya di atasnya ada daun atau pakai kertas nasi ya. Nah, ini ada piring yang terbuat dari rotan. Dia tidak mementingkan keindahan, yang penting adalah daya pakainya. Nah, beda lagi dengan benda hias. Nah, benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Nah, kalau kamu lihat di sini ada guci yang terbuat dari keramik. Nah, di sini banyak sekali ukirannya atau hiasan. Nah, ini adalah dinamakan benda hias. Jadi, ada dua ya, ada benda pakai dan ada benda hias. Oke, lanjut. Ada bahan keras alami. Nah, tadi ada bahan keras alami dan ada bahan keras buatan. Ada di buku kalian di halaman 5, maaf. Bahan keras alami. Kerajinan bahan keras alami adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Nah, itu adalah pengertian dari bahan keras alami. Bahan keras alami mudah didapatkan dan relatif murah karena beberapa bahan bisa kita ambil langsung di sekitar kita. Contoh ada rotan, ada kayu, ada bambu, ada batu, ada kerang, dan biji-bijian. Itu adalah salah satu contoh-contoh bahan keras yang alami atau berada di sekitar alam kita. Nah, di sini ada contoh keranjang-keranjang yang terbuat dari apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini dari rotan. Kalau kalian tahu, ini dari rotan. Apa sih rotan? Rotan itu sangat unik. Panjang batangnya dapat mencapai 100 meter. Wah, panjang juga ya. Atau lebih, walaupun diameternya hanya sebesar ibu jari tangan atau ibu jari kaki. Bentuk tanaman rotan memang tidak menarik karena sebagian besar terbalut pelepah yang berduri tajam. Nah, batang rotan juga memiliki keuletan dan kekenyalan yang luar biasa. Karena keuletan dan kekenyalan itu, batang rotan dapat dibuat berbagai bentuk seperti perabot rumah tangga atau hiasan-hiasan lainnya. Oke. Selanjutnya bisa kalian baca di halaman 5. Di sini hanya intinya saja. Lanjut, ada yang keras dari kayu. Nah, kayu ini di sini ada 4. Yang pertama adalah kayu jati. Yang kedua ada kayu kelapa. Nah, yang ketiga ada kayu kamper. Nah, yang keempat ada kayu bengkirai. Kita satu-satu dulu, kayu jati. Kayu jati ini sangat terkenal karena kekuatannya dan juga teksturnya yang indah. Kayu jati biasanya digunakan untuk bahan dasar peralatan rumah seperti lemari, bangku, dan juga tempat tidur. Indonesia merupakan penyuplai kayu jati terbesar di dunia. Wow. Kualitas kayu jati yang ada di Indonesia sangatlah bagus sehingga banyak negara-negara besar yang membeli kayu jati ke Indonesia. Seperti ini contohnya rumah tapi didesain dengan kayu jati. Nah, ini indah sekali rumahnya, bagus, seperti rumah keraton zaman dulu. Nah, ini kayu jati. Kekuatannya itu bisa hampir 50-100 tahun kayu jati. Tidak dimakan rayap. Rayap tidak doyan kayu jati. Selanjutnya ada kayu kelapa. Nah, ini kayu kelapa di sebelahnya yang gambar nomor 2. Kayu kelapa atau blugu
ini adalah kayu yang sering digunakan untuk menjadi bahan pembuatan suatu bangunan ataupun rumah. Biasanya kayu glugu ini digunakan untuk bahan membuat kanopi teras dan juga rangka atap. Nah, di sini kayu kelapanya dibuat rangka rumah atau rangka atap. Nah, ini gambarnya nggak full ya. Tapi ini tadi buat rangka atap. Biasanya kayu kelapa dibuat rangka atap atau rangka rumah. Ada lagi kayu kamper di halaman 6. Kayu kamper sering lebih dikenal dengan kayu Borneo. Jenis kayu ini sering digunakan untuk bahan membuat kusen pintu ataupun kerangka jendela. Nah, ini kalau rumah kamu jendelanya seperti ini, nah biasanya bahan kayunya itu dari kamper. Nah, itu adalah jenis kayu kamper. Nah, yang terakhir ada kayu bengkirai. Apa itu kayu bengkirai? Kayu bengkirai adalah kayu yang juga sering digunakan untuk bahan bangunan. Kayu ini lebih sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bangunan eksterior. Eksterior itu luar. Hal ini dikarenakan kayu bengkirai lebih kuat, awet, dan juga tahan dari berbagai cuaca. Ya, kayu bengkirai itu kadang-kadang dibuat lantai, seperti di sini lantai atau pagar di rumah, karena dia tahan cuaca panas dan dingin. Jadi kayunya tidak mudah rusak. Itu tadi adalah contoh bahan keras alami yang berbentuk kayu. Oke, selanjutnya ada batu. Untuk pengertian batu, silakan kalian baca dan pahami ya di halaman 6. Oke, untuk bahan bambu bisa kalian baca ya. Pokoknya contohnya sudah saya berikan di sini, ada gambar-gambarnya. Karena durasi kita terlalu panjang. Karena durasinya mentok, jadi yang bagian ini saya cut. Silahkan kalian baca bahan keras buatan. Nah, setelah ini akan ada kuis dari saya. Terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.